Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. MDP University stands as a pioneer of technology and business education in South Sumatra. A strong spirit of innovation and commitment, we equip our students with technical expertise, personal competencies, and leadership character to prepare them to enter workforce, start their own business, and compete globally. Supported by modern facilities and experienced professional lecturers, we ensure that every student receives a relevant, adaptive, and impactful learning experience. That is why MDP University continues to grow, transform, and strengthen its position as a leading center of technology and business education in Indonesia. Let us move forward together, shaping a brighter future through excellent and meaningful education. MDP University, innovation today and tomorrow. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. With 7 study programs: informatics, information system, electrical engineering, visual communication design, Master of Information System, Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo MDP People, kembali lagi bersama saya Maria Denatala Putri Adi yang akan membantu acara hari ini. Tentunya hari ini gak akan jauh nih dari dunia perpajakan. Hari ini kita akan membahas topik tentang UMKM. Jadi UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Tapi tahukah kamu kalau misalnya UMKM itu ada kewajiban pajak yang sudah diatur pemerintah? Misalnya ada mulai dari tarif final 0,5%, cara melapor SPT, hingga insentif pajak yang bisa dimanfaatkan. Jadi episode ini kita akan membahas bagaimana pajak UMKM itu bekerja, manfaatnya, serta tips bagi para pelaku UMKM taat pajak tanpa merasa terbebani. Untuk membahas ini sudah hadir bersama kita ada Kak Tri Eka. Boleh nih Kak perkenalan dulu, nama, angkatan, dan hobinya apa, serta udah berapa lama nih menjadi Renjani?
Halo MDP People, kalian kenalin dulu nih. Nama aku Tri Eka Ramadhani. Aku angkatan 2023 jurusan akuntansi. Nah, hobi aku itu menonton sama membaca. Kalau di Renjani ini sudah kurang lebih satu tahun. Nih, kita udah bahas Renjani nih Kak. Jadi Renjani itu apa sih? Nah, jadi Renjani itu adalah singkatan dari Relawan Pajak untuk Negeri, yaitu program dari Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan kampus melalui Tech Center. Nah, lewat program ini, mahasiswa bisa ikut edukasi masyarakat soal pajak. Jadi, selain belajar teori, kita juga bisa langsung praktek ke masyarakat. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas UMKM nih Kak. Jadi setahu aku, UMKM itu kan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Kak Tri Eka nih, definisi UMKM ini apa sih? Nah, UMKM itu kan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, secara sederhananya, UMKM ini adalah usaha ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh individu atau kelompok. Nah, dalam skala kecil hingga menengah. Nah, kan kita udah bahas nih Kak, pajak dan UMKM. Jadi menurut Kakak, pajak UMKM itu beda atau sama nih Kak? Nah, pajak UMKM itu pajak sama aja ya, pajak yang dikenakan pada pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, berdasarkan omset atau pendapatan yang diperoleh. Nah, sistemnya ini dibuat simpel banget karena supaya pelaku usaha UMKM itu nggak kesulitan dalam menghitung dan melapor pajaknya. Nih Kak, kenapa UMKM juga dianggap penting dalam perekonomian Indonesia? Yang sudah aku sebutin tadi, definisi UMKM itu kan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi kenapa UMKM ini dianggap penting ya Kak? Karena 99% unit usaha di Indonesia itu adalah UMKM, dan mereka ini menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional. Nah, jadi bisa dibilang kalau nggak ada UMKM ini, ekonomi kita itu bisa goyah. Karena UMKM itu bukan cuma bantu masyarakat, tapi juga bantu masyarakat punya penghasilan, tapi juga bisa bikin roda ekonomi daerah itu terus berputar. Terus apakah UMKM wajib pajak ini sama seperti perusahaan besar Kak? Nah, sebenarnya wajib juga ya bayar pajak, tapi dengan aturannya berbeda. UMKM ini punya tarif yang relatif lebih kecil atau lebih ringan, yaitu PPh final dengan tarif 0,5% dari omsetnya. Kalau untuk kategori nih Kak, siapa aja yang masuk kategori UMKM dalam konteks perpajakan nih Kak? Nah, UMKM dalam konteks perpajakan ini adalah usaha dengan omset lebih dari maksimal 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau masih di bawah angka itu masih masuk kategori UMKM. Nah, pemerintah pakai batasan ini supaya kebijakan pajak itu tepat sasaran. Jadi biar yang kecil itu nggak kena pajak sama besarnya dengan perusahaan yang sudah besar. Oh, jadi yang aku dengar nih Kak, tadi yang maksimal 4,8 miliar nih Kak. Iya. Jadi kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 miliar, apakah kita kena pajak atau tidak kena pajak nih Kak? Tetap kena pajak ya, meskipun di bawah 4,8 miliar, tetap ada kewajiban pajak. Cuman tarifnya disesuaikan saja. Nah, artinya mereka ini tetap wajib melaporkan omsetnya dan membayar pajak sesuai ketentuan. Cuman nilainya pasti tetap kecil ya, karena tarifnya itu 0,5%. Jadi masih tetap ringan kok. Nah, ini yang utama nih Kak, yang masih banyak orang nggak tahu nih Kak. Jadi bagaimana sih cara menghitung pajak UMKM yang sederhana gitu? Sebenarnya gampang banget. Cukup kalikan aja omset kamu dengan tarifnya, yaitu 0,5%. Nah, misal nih omsetnya itu sebulan 100 juta. Nah, berarti kita kalikan saja dengan 0,5%. Jadi pajak yang harus dibayarkan itu adalah 500.000. Simpel banget. Nah, cara ini bisa bikin pelaku UMKM itu nggak perlu ribet bikin laporan keuangan yang sulit, tapi tetap bisa patuh pajak dengan benar. Oh, jadi cara menghitungnya itu tinggal dikalikan 0,5% aja ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya UMKM ini perlu memiliki NPWP nggak Kak? Karena setahu saya NPWP itu kan untuk orang pribadi, badan gitu. Apakah UMKM juga harus mempunyai NPWP? Iya, setiap pelaku usaha itu wajib memiliki NPWP biar mereka itu bisa dikenakan pajak sesuai dengan aturan dan mendapatkan fasilitas perpajakan. Nah, NPWP ini ibaratkan identitas resmi pelaku usaha ya. Kayak NIK gitu ya. Kayak betul sekali. Jadi penting banget buat NPWP sejak awal usaha. Nah, kalau misalnya di NPWP nih Kak, cara daftar NPWP gimana sih Kak? Setahu aku dulu itu NPWP harus ke kantor pajak nih Kak. Apakah sekarang bisa online atau masih harus tetap ke kantor pajak nih Kak?
sekarang mah sudah gampang banget ya, sudah serba digital. Jadi bisa daftar online lewat website DJP online, atau juga masih bisa langsung ke KPP terdekatnya. Tapi untuk mulai tahun 2026 ini sistem bakal pakai Cortex. Jadi lebih modern dan lebih praktis. Jadi semuanya di Cortex ya, Kak? Iya. Nah, aku mau kembali lagi nih, Kak. Masih mau nanya tentang 0,5 nih, Kak. Kalau menurut Kakak nih, apa yang dimaksud dengan PPh final 0,5% nih? Nah, PPh final itu adalah pajak penghasilan yang langsung dihitung dari omsetnya, bukan dari laba bersih. Jadi nggak perlu repot ngehitung biaya operasional. Jadi simpelnya gini, berapapun omsetnya, kamu kalikan aja langsung kalikan 0,5% ya. Betul. Jadi berapa lama sih, Kak, tarif 0,5% ini berlaku di UMKM? Apakah 0,5 nih baru atau sudah lama nih, Kak? Nih, tergantung ya bentuk usahanya gitu. Untuk usaha perorangan itu 7 tahun, sedangkan CV atau firma itu 4 tahun. Nah, kalau PT itu 3 tahun. Nah, setelah masa itu lewat, wajib pajak harus pakai tarif normal berdasarkan pembukuan. Jadi bisa dibilang ini kayak masa keringanan gitu ya buat UMKM, supaya mereka itu bisa tumbuh dulu sebelum masuk sistem pajak secara penuh. Nah, wah, keren nih, Kak. Terus bagaimana cara UMKM mendaftar untuk menggunakan tarif 0,5% ini? Gampang banget, cuman cukup memiliki NPWP ya. Kemudian lalu melaporkan omset bulanan ke KPP atau melalui Ibu Pot. Simpel banget, sekarang nggak perlu ribet. Yang penting datanya itu sudah benar dan sesuai omsetnya saja. Apakah UMKM nih, Kak, boleh memiliki menggunakan skema pajak normal atau bukannya PPh final nih, Kak? Boleh banget ya, asal mereka sudah bikin pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi. Nah, biasanya sih ini dipilih sama UMKM yang sudah besar dan omsetnya pastinya sudah tinggi, karena bisa lebih efisien dari segi pajak kalau pembukuannya rapi. Nah, terus nih, Kak, apa manfaat utama PPh final bagi UMKM? Nah, manfaat utamanya itu kesederhanaan ya. Jadi pelaku UMKM tuh nggak perlu ribet ngitung laba rugi, ya cukup omsetnya aja. Cara ini bikin mereka bisa lebih fokus ke bisnisnya dulu tanpa takut salah menghitung pajak. Jadi simple tapi tetap taat aturan. Untuk melaporkannya, Kak, untuk pelaku UMKM melaporkan pajaknya gimana caranya itu? Nah, bisa lewat SPT tahunan di DJP online atau melalui aplikasi resmi. Nah, cukup lampirkan laporan omset tahunan saja. Sekarang semuanya serba digital ya, jadi nggak perlu ke kantor pajak, sudah bisa lapor SPT. Berarti kita bisa di rumah melaporkannya sendiri gitu? Iya, bisa, betul banget. Oke, kapan jatuh tempo pembayaran pajak UMKM nih, Kak? Nah, untuk pembayaran pajak UMKM ini setiap tanggal 15 di bulan berikutnya. Kalau untuk pelaporannya paling lambat itu tanggal 20. Akhir tahun ya, Kak? Iya. Terus apa yang terjadi jika UMKM telat bayar nih, Kak? Setahu aku kalau misalnya orang pribadi, badan kalau telat bayar kan pastinya ada sanksi dan administrasi nih, Kak. Apakah UMKM ini sama atau berbeda nih, Kak? Sama, pasti ada denda, sanksi administrasi ya, berupa denda atau bunga keterlambatan. Jadi lebih baik disiplin dari awal ya, karena kalau udah nunggak itu ruginya di diri sendiri ya. Sama aja ya. Iya. Harus sama-sama membayar dendanya gitu. Iya. Jadi teman-teman wajib ya. Terus apakah UMKM nih perlu membuat pembekuan resmi? Nah, untuk PPh final itu cukup catatan omset aja ya. Nah, tapi kalau omsetnya sudah besar itu wajib membuat pembukuan resmi, karena hal itu juga membantu UMKM tersebut buat evaluasi ya usaha biar lebih maju ke depannya. Terus apa bedanya nih, Kak, pajak UMKM dengan pajak karyawan gitu? Nah, bedanya pajak UMKM ini dihitung dari omset. Sedangkan kalau pajak karyawan itu dihitung dari gaji setelah dikurangi dengan PTKP. Jadi sistemnya memang berbeda, tapi tujuannya itu tetap sama, yaitu kontribusi dengan negara. Apakah UMKM ini wajib memiliki faktur pajak nih, Kak? Nah, nggak wajib selama omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Belum wajib PKP. Oh, berarti kalau di atas 4,8 miliar itu wajib ya, Kak? Nah, kalau di atas 4,8 miliar itu UMKM wajib memungut dan membayar PPN. Kemudian dilaporkan lewat PPN Semasa.
Apakah pelaku UMKM online shop juga wajib bayar pajak kan? Yang setahu aku nih Kak, kalau kita di marketplace itu kita mencantumkan barang, terus ada bawahnya nih pajak nih Kak. Apakah itu wajib bayar juga langsung dipotong atau nantinya setelah pembayaran nih Kak? Tentu aja semua usaha dengan omset itu wajib kena pajak ya, termasuk bisnis online. Jadi tadi biarpun dia berjualannya di marketplace. Tetap wajib lapor dan bayar pajak sesuai omsetnya. Terus kalau reseller itu Kak, apa dikenai juga? Nah, Bukannya langsung ditanggung gitu? Iya, kalau reseller itu kalau dia nerima pajak langsung, iya ya bayar ya. Tapi kalau cuma dapat komisi, kena pajak penghasilan saja sesuai aturan. Jadi tergantung model bisnisnya juga. Kalau bayar pajak UMKM secara praktis nih Kak, kan yang kita tahu ini kan cuma dari digital nih. Iya. Nah, ada yang lebih praktis lagi nih Kak. Nah, bisa lewat e-billing di DJP online. Nah, lalu dibayarkan melalui bank atau mobile banking, kantor pos juga bisa. Apakah ada insentif pajak UMKM nih Kak? Nah, ada contohnya waktu pandemi COVID-19 kemarin tuh, pemerintah ngasih insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Jadi pelaku UMKM tuh tetap bisa menjalankan usahanya meskipun saat itu tidak stabil. Oh, waktu pas pandemi COVID tuh Kak Iya, ya? betul. Aku dengar beritanya tuh. Terus apakah UMKM juga mendapatkan fasilitas keringanan saat omsetnya turun gitu? Apa tetap sama nih Kak perhitungannya? Oh, sebenarnya nggak ada keringanan secara khusus sih, tapi karena pajak UMKM ini dihitung berdasarkan omsetnya, jadi kalau omsetnya itu menurun, otomatis pajaknya itu juga ikut kecil. Jadi sifatnya emang sudah proporsional sejak awal sih. Berarti tetap sama ya Kak ya? Iya. Gitu. Bagaimana pemerintah membantu edukasi pajak UMKM nih Kak? Nah, Kan UMKM ini kan ada yang UMKM kecil, ada Iya. juga UMKM besar gitu. Bagaimana sih pemerintah ini membantu edukasi nih? bisa melalui tax center, kemudian juga bisa klinik pajak di KPP, kemudian webinar hingga sosialisasi online. Ya tujuannya itu biar banyak pelaku usaha yang paham dan sadar pajak. Berarti Renjani juga bisa termasuk edukasi ini Iya, ya Kak? betul. Berarti kakak ini keliling-keliling juga ya ke UMKM itu ya? Iya. Wah, seru banget nih teman-teman. Apa sih tantangan terbesar UMKM dalam membayar pajak nih Kak? Yang jelas Ada contohnya Kak? kayak kurang literasi pajak ya. Kemudian tuh pembukuan sederhana yang masih belum rapi, dan yang paling sering itu adalah anggapan bahwa pajak itu adalah beban. Nah nih Kak, kakak udah men-highlight beban nih Kak. Iya. Bagaimana cara kita mengubah mindset kita kalau bahwa pajak itu bukan beban nih Kak? Kan pajak itu kalau kita ketahui kan beban menurut kita nih, tapi bagaimana mindset pikiran kita untuk mengubah beban itu menjadi kewajiban nih Kak? Nah, dengan edukasi dan pemahaman, seharusnya kita tuh harus sadar bahwa pajak itu kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan rumah sakit, kemudian jalan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Jadi sebenarnya pajak itu tuh termasuk gotong royong gitu. Kalau misalnya UMKM ini mendapat retribusi pajak nggak Kak? Atau yang lain aja nih? Nah, untuk PPh final itu tidak ada restitusi ya, restitusi. Nah, tapi kalau sudah jadi PKP membayar PPN, restitusi itu bisa diajukan. Restitusi itu apa sih Kak? MD people masih bingung nih. Nah, jadi restitusi itu adalah pengembalian kelebihan pajak dari negara kepada wajib pajak. Nah, jadi kalau kita membayar pajak lebih dari yang seharusnya, jadi kita bisa mengajukan restitusi ini untuk minta dikembalikan. Jadi langsung ke tadi. kantor pajak atau bisa langsung di online nih Kak? Kantor pajak. Oh gitu. Terus apa ada contoh nih Kak UMKM sukses saat taat pajak nih? Banyak UMKM binaan Kementerian Keuangan dan Kemenkop yang berhasil naik kelas karena tertib administrasi dan pajak. Karena mereka rapi, jadi banyak investor atau bank yang dapat percaya sama mereka ini. Terus bagaimana hubungan kepatuhan pajak dengan akses pembiayaan UMKM nih Kak? Nah, UMKM yang tertib pajak itu lebih mudah dapat pinjaman bank karena laporan keuangannya mereka itu kan tadi lebih rapi ya, lebih tertata. Terus generasi muda pelaku usaha online nih Kak, harus mulai dari taat pajak dulu ya? Atau gimana nih? Betul banget, meski usahanya kecil, taat pajak sejak dini itu bisa membangun budaya kepatuhan, dan yang pastinya itu tuh juga meningkatkan kredibilitas bisnis kita. Nah nih Kak, ada informasi tambahan nih Kak.
Aku mau nanya tentang seputar Renjani kakak nih, kayaknya asik banget nih teman-teman. Jadi kakak ini kan sudah Renjani nih. Apakah benefit yang didapat sama Renjani nih kak? Aku kayaknya tertarik nih jadi Renjani juga nih teman-teman. Nah, dapat banyak banget nih manfaatnya. Mulai dari pengalaman terjun langsung ke KPP, kemudian belajar cara pelayanan pajak itu seperti apa, sampai paham alur pelaporan SPT dari awal hingga akhir. Dan yang pastinya itu tuh kita menambah relasi dan wawasan ya. Nah itu biasanya kakak belajar sendiri atau udah diajarin nih kak? Nih biasanya itu ada sosialisasi kayak gitu, kayak pembelajaran online begitu, bisa menambah pengetahuan juga. Nah kan aku tertarik nih kak jadi Renjani. Apakah aku mau tahu nih kak, ada pengalaman yang unik gak kak selama melakukan Renjani? Apakah kakak mendapat, aku dengar nih website Cortex ini ya gitu ya kak? Iya. Apakah ada pengalaman yang lebih dari itu kak, yang unik? Ada sih, waktu itu pernah bantu wajib pajak yang sudah sesepuh ya, sudah lumayan berumur gitu ya. Awalnya beliau ini bingung banget nih soal pelaporan SPT nih. Apalagi di zaman sekarang ya kak, yang sudah diganti gitu. Tapi setelah aku jelasin pelan-pelan gitu ya beliau ya bilang terima kasih ya nak gitu. Dan jadi dari situ aku tuh juga sadar nih kalau bantuan sekecil apapun itu tuh bisa berguna banget buat orang lain. Jadi seneng gitu bantu wajib pajak. Apakah kakak juga pernah ketemu nih kak yang nggak bisa nggak bisa mengisi SPT? Kan SPT ini kan udah diganti jadi online nih kak. Apakah ada yang, bagaimana respon kakak terhadap yang nggak bisa isi SPT gitu nih kak? Apakah kakak marah, sebel gitu? Padahal kan udah dikasih tahu step by stepnya tuh. Nggak bisa marah ya kita ya. Kuncinya itu tetap ya sabar gitu ya. Kita jelasin pelan-pelan dari awal sambil ya sesuaikan aja bahasanya supaya wajib pajaknya mengerti. Karena Renjani itu bukan hanya membantu isi SPT, tapi juga memberikan pemahaman tentang pelaporan SPT itu kayak gimana supaya kedepannya mereka bisa mandiri untuk ngisi SPT-nya sendiri. Wah keren banget nih kak Renjani ini. Nah nih boleh nih kak tips and trick nih kak bagi kakak Renjani agar suksesnya gimana nih kak? Ya satu aja sih menurut aku ya, jangan takut bertanya, karena kalau kita takut bertanya nanti sesatnya di jalan. Wis, boleh. Wah ternyata pajak UMKM ini tidak sesulit yang aku bayangkan nih kak. Terus mulai dari tarif yang sederhana yang 0,5% itu, cara menghitungnya mudah, sampai dengan fasilitas intensif dari pemerintah. Semuanya sudah dibuat agar pelaku UMKM itu tidak patuh pajak tanpa terbebani gitu. Betul sekali. Jadi kuncinya adalah kemauan dan kesadaran tertib administrasi. Dengan taat pajak, UMKM bukan hanya membangun bisnisnya sendiri, melainkan juga ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Wah, terima kasih kepada Kak Tri Eka nih penjelasannya. Dan terima kasih juga kepada MDP People yang udah menemani kita sampai akhir. Ingat, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga kita dapat menikmati bersama gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.